Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton semua, dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, kami dari kelompok berapa deh? Ya, kelompok dari Manajemen Information System akan menjelaskan terkait sistem informasi dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada materi ini, kami akan membahas tentang komponen sistem informasi manajemen, termasuk data, database, proses, dan informasi, serta kemudian bagaimana sistem informasi berhubungan dengan teknologi informasi. Sebenarnya, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan prosedur yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis suatu organisasi. Slide selanjutnya. Nah, komputer dan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan buat apa aja sih? Nah, pada organisasi menggunakan komputer dan sistem informasi untuk mengurangi biaya dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif di pasar. Sedangkan untuk para pelajar menggunakan komputer dan perangkat lunak Office Suite untuk mengikuti kelas online. Selain itu juga komputer seringkali digunakan untuk menilai jawaban ujian dan menghasilkan laporan terperinci yang membandingkan kinerja setiap siswa di kelas. Komputer dan sistem informasi juga biasanya digunakan di toko kelontong dan juga retail. Misalnya seperti sistem point of sale, mempercepat layanan dengan membawa kode produk universal pada item di keranjang belanja. Nah, beberapa juga untuk mengelola inventaris toko dan beberapa informasi sistem bahkan dapat memesan ulang stok secara otomatis. Nah, pada bank juga menggunakan komputer dan sistem informasi untuk mengelola laporan bulanan keuangan. Selain untuk membuat laporan bulanan keuangan, juga menggunakan komputer dan sistem informasi untuk menjalankan mesin anjungan tunai mandiri atau biasa kita sebut sebagai ATM dan aktivitas perbankan lainnya. Literasi dan komputer literasi informasi. Literasi komputer dan literasi informasi ini sebenarnya agak berbeda ya, nggak sama. Literasi komputer adalah keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak produktivitas seperti pengolahan data, spreadsheet, sistem manajemen basis data, dan perangkat lunak presentasi, serta memiliki pengetahuan dasar tentang perangkat keras dan perangkat lunak, internet, serta alat dan teknologi kolaborasi. Sedangkan literasi informasi adalah memahami peran informasi dalam menghasilkan dan menggunakan intelijen bisnis. Intelijen bisnis lebih dari sekadar informasi. Ini memberikan pandangan historis, terkini, dan prediktif mengenai operasi dan lingkungan bisnis serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi di pasar. Ringkasnya, pekerjaan pengetahuan harus mengetahui hal-hal berikut: sumber data internal dan eksternal, bagaimana data dikumpulkan, jenis data apa yang harus dikumpulkan, bagaimana data diubah menjadi informasi, dan pada akhirnya menjadi intelijen bisnis. Bagaimana data harus diindeks dan diperbarui, dan bagaimana data dan informasi harus digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu permulaan proses sistem transaksi. Nah, dulu itu proses sistem transaksi diimplementasikan dalam tugas-tugas terstruktur. Contohnya ini pencatatan, operasi administrasi sederhana, dan pengendalian inventaris. Nah, fokus utama dari proses sistem transaksi adalah pengumpulan data, pemrosesan data, dan menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan. Nah, dalam berkembangnya TPS ini, keterlibatan manusia dalam tugas-tugas seperti mencetak cek atau pengiriman tuh jadi berkurang karena sudah digantikan oleh mesin seperti sekarang. Terus, sistem pemrosesan ini tuh semakin berkembang seiring perkembangan waktu. Kayak sekarang itu ada mesin ATM. Saat ini ATM tuh bisa kita gunakan tanpa kartu. Contohnya itu cardless. Misalnya kalau misalnya kita mau setor tunai atau mau tarik tunai itu kita udah bisa pakai handphone aja. Nanti prosesnya itu kita cuma masukin nomor handphone lalu nanti mereka bakal ngirim kode verifikasi untuk kita ambil uang atau setor tunai. Baik, selanjutnya ada Manajemen Information System atau MIS. Definisinya sendiri yaitu gabungan informasi terorganisir dari teknologi hardware dan software, data, proses, dan elemen-elemen manusia yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, terintegrasi, relevan, akurat, dan berguna untuk keperluan pengambilan keputusan. Kemudian ada komponen-komponen dari MIS. Yang pertama ada hardware. Hardware mencakup perangkat keras seperti perangkat input, misalnya keyboard, mouse. Kemudian juga ada perangkat output, misalnya monitor, printer, dan perangkat memori seperti RAM dan penyimpanan. Kemudian ada software atau perangkat lunak, mencakup program-program komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem informasi pemilihan perangkat lunak, biasanya bergantung pada kebutuhan aplikasi atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada proses, berarti metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem informasi. Ini bisa berupa proses-proses untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data, serta proses-proses bisnis yang dikelola oleh sistem informasi. Kemudian komponen terakhir ada human atau manusia atau orang ya.
yang berarti peran dan kontribusi dari orang-orang dalam pengoperasian dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya ada komponen utama dari sebuah sistem informasi. Terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada data, basis data, proses, dan informasi. Nah, data ini terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal ini yang mencakup catatan penjualan dan catatan personalia. Sedangkan data eksternal itu yang mencakup pelanggan, pesangon, dan pemasok. Selanjutnya ini ada basis data. Nah, basis data ini itu kumpulan data-data yang relevan yang diorganisasikan dalam serangkaian file terintegrasi. Selanjutnya ada proses. Proses pada sistem informasi ini menghasilkan jenis informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen ini tuh biasanya digunakan untuk mencakup laporan pemrosesan transaksi dan model analisis keputusan, model analisis keputusan. Selanjutnya yang terakhir itu ada informasi. Informasi terdiri dari fakta-fakta yang telah dianalisis oleh komponen proses dan akan berguna bagi MIS. Informasi sistem dan informasi teknologi. Penggunaan sistem informasi ini dirancang untuk mengumpulkan data, memproses data yang dikumpulkan, dan menyampaikan informasi yang tepat waktu, relevan, dan berguna yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dan juga target perusahaan. Sistem informasi ini mungkin menggunakan banyak teknologi informasi yang beragam, bisa dari misalnya, organisasi sering menggunakan internet sebagai jaringan global untuk berkomunikasi satu sama lain, jaringan komputer, sistem database, sistem pos, dan juga identifikasi frekuensi radio atau RFID tag. Nah, manfaat-manfaatnya itu ada meningkatkan akurasi data, mengembangkan rencana yang lebih efektif, mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu pengambilan keputusan, mengurangi biaya produksi, dan juga membantu strategi diferensiasi dan fokus. Informasi adalah sumber daya terpenting kedua setelah elemen manusia, yang mana dalam organisasi manapun, informasi itu harus dilakukan secara tepat waktu, relevan, dan akurat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan sudah banyak harus menggunakan informasi sistem dan juga informasi teknologi. Salah satunya sebagai contoh, di Amerika Serikat ada Home Depot yang mana telah merevolusi industri perbaikan rumah, do it yourself, dengan mengimplementasikan berbagai teknologi informasi. Mereka itu menggunakan sistem pos untuk layanan pelanggan yang cepat, manajemen inventaris, dan juga jaringan nirkabel untuk komunikasi dalam toko. Selanjutnya ada pasar pekerjaan IT. Yang pertama ada Chief Technology Officer atau CTO atau CIO. Kemudian ada Manager of Information System Service. Kemudian ada System Analyst. Kemudian ada Network Administrator. Kemudian ada Database Administrator, Computer Programmer, dan yang terakhir ada Webmaster. Yang terakhir, kita akan membahas tantangan sistem informasi untuk masa depan. Yang pertama ada biaya perangkat keras dan perangkat lunak akan terus menyusut. Tentunya hal ini membuat informasi yang diproses harganya lebih murah, dan pengguna yang ingin menggunakan tidak perlu khawatir lagi untuk mengeluarkan biayanya. Yang kedua itu ada kemajuan dan perkembangan terus terjadi dalam kecerdasan buatan dan teknologi. Tentunya kemajuan ini akan terus terjadi dan memberikan dampak yang signifikan bagi teknologi. Menurut Gartner pada tahun 2025, 1 dari 3 pekerjaan akan diambil oleh perangkat lunak atau robot. Yang ketiga, peningkatan keterampilan komputer. Jumlah orang yang akan memiliki keterampilan komputer di masa depan diprediksi akan semakin bertambah banyak, karena dasar-dasar penggunaan komputer mulai diajarkan sedari murid-murid berada di sekolah dasar atau SD. Yang keempat, hacker diprediksi akan semakin pintar. Seiring dengan kemajuan teknologi, tentunya kemampuan seorang hacker akan berkembang juga. Maka dari itu, kita perlu menjaga privasi dan data pribadi kita masing-masing dalam menggunakan internet. Yang kelima, perangkat komputasi akan meluas. Perangkat komputasi ini akan meluas dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui berbagai sistem seperti suara, isyarat, dan sentuhan. Yang keenam ada Internet of Things atau IoT dan keterhubungan. Ini merupakan konsep di mana perangkat non-komputer dapat terhubung dengan internet seperti kendaraan, peralatan medis, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Yang ketujuh, biaya perangkat keras dan perangkat lunak akan terus menyusut. Ini tadi sudah kita bahas di awal. Yang kedelapan, komputasi kuantum merupakan perubahan paradigma dalam pengolahan informasi. Sistem komputasi kuantum menggunakan qubit, unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, yang berbeda dari bit dalam komputasi klasik. Yang kesembilan, mesin dan perangkat pintar berkelanjutan. Semakin banyak sistem yang dapat berjalan sendiri seperti mobil otonom, truk, drone, dan robot. Yang terakhir ada teknologi blockchain. Ini merupakan sebuah sistem basis data yang tersebar, yang tentunya aman dan transparan, yang secara permanen dapat mencatat transaksi. Dengan keamanan dan desentralisasi yang dimilikinya, teknologi ini memiliki potensi
untuk diterapkan dalam berbagai sektor seperti keuangan, logistik, dan kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai e-commerce dari mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Next. Sebelumnya anggota kelompok 1 ada Cecilia Sheryl Kusuma, terus ada Dia Permatasari, yang ketiga ada Jauza Akna Kamila, yang ketiga ada Muhammad Syahid Nabawan, dan yang kelima ada saya sendiri, Rania Kamila. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan internet, dapat mencakup pembelian barang via marketplace dan juga pembayaran tagihan listrik lewat aplikasi. Nah, e-commerce ini sebenarnya agak mirip dengan e-business. E-business adalah mencakup semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam membeli dan menjual produk dan layanan dengan menggunakan komputer dan teknologi komunikasi. E-business tidak hanya mencakup transaksi yang berpusat pada pembelian dan penjualan barang dan jasa untuk menghasilkan permintaan barang dan jasa, menawarkan dukungan penjualan dan layanan pelangganan, dan memfasilitasi komunikasi antara bisnis. Pada rantai nilai dan e-commerce ini sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada logistik dalam negeri, perpindahan bahan dan suku cadang dari pemasok dan vendor ke fasilitas produk atau penyimpanan, mencakup tugas yang berkaitan dengan penyimpanan dan penyebaran barang atau bahan. Untuk yang kedua ada operasi, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi dan jasa. Yang ketiga ada logistik keluar, memindahkan dan menyimpan produk dari akhir ke pusat distribusi. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan kegiatan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan menghasilkan penjualan. Yang terakhir ada layanan kegiatan untuk mendukung pelanggan setelah penjualan produk dan layanan. Contohnya seperti sebuah perusahaan manufaktur furnitur, misalnya membeli bahan mentah kayu dari perusahaan penebangan kayu, mengubah bahan mentah menjadi produk menjadi kursi, dan mengirim produk jadi ke pengecer, distributor, atau pelanggan, dan memasarkan produk tersebut. Yang kedua ini ada e-commerce versus perdagangan tradisional. Pada tujuan e-commerce dan perdagangan tradisional sama, menjual produk dan layanan untuk menghasilkan keuntungan. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam niaga. Pada e-commerce ini tidak ada toko fisik dan pembeli serta penjual tidak saling bertemu. Namun untuk perdagangan tradisional itu ada toko fisik dan dagang dan pembelinya saling bertemu. Ada kelebihan dan kekurangan e-commerce dan model bisnisnya. Kelebihannya ada meningkatkan keterlibatan pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan berbelanja, meningkatkan laba atas investasi karena kebutuhan persediaan berkurang. Dan terakhir ada mengurangi biaya administrasi dan transaksi. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuma ini buat lebih ringkas saja. Untuk kekurangannya ada masalah kapasitas bandwidth, yang kedua ada masalah keamanan dan privasi, yang ketiga ada aksesibilitas, dan yang terakhir ada penerimaan. Terus untuk model bisnisnya ada model merchant. Model merchant ini mentransfer model retail lama ke dunia e-commerce dengan menggunakan media internet. Dalam jenis model pedagang yang paling umum, perusahaan e-niaga menggunakan teknologi internet dan layanan web untuk menjual barang dan jasa melalui web. Perusahaan yang mengikuti model ini menawarkan layanan pelanggan yang baik dan harga yang lebih rendah untuk membangun kehadiran di web. Kedua ada model pialang. Penggunaan model pialang mempertemukan penjual dan pembeli di web dan mengumpulkan komisi atas transaksi antara pihak ini. Yang ketiga ada model periklanan, adalah perluasan media periklanan tradisional seperti radio dan televisi. Direktori seperti Yahoo menyediakan konten mirip dengan radio dan TV kepada pengguna secara gratis. Yang keempat ada model campuran. Model campuran mengacu pada perolehan pendapat dari lebih dari satu sumber. Misalnya Amazon menghasilkan berapa dari biaya berlangganan Amazon Prime dan juga penjualan produk dan layanan kepada pelanggannya. Yang kelima ada model infomediari. Situs e-commerce yang menggunakan model infomediari mengumpulkan informasi tentang konsumen dan bisnis dan kemudian menjual informasi ini ke perusahaan lain untuk tujuan pemasaran. Yang terakhir ada model berlangganan. Menggunakan model berlangganan, situs e-niaga menjual produk atau layanan digital kepada pelanggan. Kita melanjut ke kategori utama e-commerce. Yang pertama ada B2C atau business to consumer. Penjelasannya yaitu transaksi online antara perusahaan dan konsumen individu. Perusahaan menjual langsung kepada pengguna akhir melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi tertentu yang biasanya lewat seluler. Contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada. Yang kedua ada B2B atau business to business, yaitu transaksi online antara dua perusahaan
atau entitas bisnis. Dalam model ini, perusahaan menjual produk, layanan, atau informasi kepada perusahaan lain melalui platform digital seperti situs web khusus B2B atau platform perdagangan elektronik. Selanjutnya ada C2B, yaitu consumer to business, yakni model bisnis di mana individu atau konsumen menjual produk, layanan, atau nilai kepada perusahaan atau bisnis. Ini berbeda dari model tradisional di mana perusahaan yang menawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Kemudian ada C2C, yaitu consumer to consumer. Model bisnis di mana transaksi terjadi antara dua individu atau konsumen. Dalam C2C, individu menjual produk atau model bisnis di mana transaksi terjadi antara dua individu atau konsumen. Dalam C2C, individu menjual produk atau layanan kepada individu lainnya melalui platform online seperti situs lelang, pasar daring, atau platform perdagangan elektronik. Dengan contoh pelelangan dan penyewaan. Kemudian yang kelima ada government and non-business e-commerce, yaitu transaksi online yang dilakukan oleh entitas pemerintah seperti menyediakan layanan online, pengumpulan pajak secara elektronik, atau e-procurement. E-commerce non-business melibatkan transaksi elektronik oleh organisasi non-komersial seperti LSM atau lembaga pendidikan. Untuk kegiatan seperti penggalangan dana, e-learning, atau layanan telemedis, keduanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam memberikan layanan atau dukungan. Kemudian ada organizational or intra-business e-commerce. Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dikatakan bahwa mereka terlibat dalam jenis organizational commerce. Oke, selanjutnya adalah siklus e-commerce B2C. Siklus e-commerce B2C ini seperti ada 5 tahapan, itu ada berbagi informasi, perintah atau pemesanan, pembayaran, pemenuhan, dan juga layanan dukungan. Yang pertama ada berbagi informasi, yang mana perusahaan e-commerce B2C dapat menggunakan berbagai metode untuk berbagi informasi dengan pelanggannya, seperti situs web perusahaan, katalog online, email, iklan online, konferensi video, papan pesan, dan juga newsgroup. Yang kedua itu ada perintah atau pemesanan. Di sini pelanggan dapat menggunakan formulir elektronik ataupun email untuk memesan produk dari situs B2C. Yang ketiga ada pembayaran, yakni pelanggan dapat memiliki beragam pilihan pembayaran seperti kartu kredit, cek elektronik, dompet digital, dan berbagai sistem pembayaran elektronik lainnya. Lalu ada pemenuhan, yaitu di sini perusahaan mengirim produk atau layanan kepada pelanggan yang berbeda-beda, tergantung dengan produknya itu fisik ataupun digital. Dan cara kirimnya bisa jadi pengiriman produk itu melalui udara, laut, darat, dan atau dengan biaya yang bervariasi dan juga pilihan yang berbeda-beda. Lalu ada layanan dan dukungan, yaitu layanan dan dukungan ini bahkan lebih penting untuk perdagangan tradisional, yang mana perdagangan e-commerce, karena e-commerce ini nggak punya lokasi fisik untuk mempertahankan pelanggannya. Jadi di sini untuk layanan dan dukungan bisa ngasih timbal balik, yaitu dengan konfirmasi email, pembaruan produk, survei online, meja bantuan, dan juga jaminan transaksi yang aman. Selanjutnya ada evolusi e-commerce B2C, yaitu multi saluran, lintas saluran, dan multi saluran. Karena peningkatnya persaingan antara bisnis tradisional dan e-commerce, kedua kelompok ini menerapkan beberapa saluran penjualan, seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama ini multi saluran. Multi saluran, pelanggan menggunakan berbagai saluran untuk membeli barang, tidak ada integrasi antara saluran, hingga memungkinkan terjadi ketidaklancaran dan ketidakmampuan berbagi data. Keuntungannya menargetkan konsumen pada berbagai tahap pembelian, memanfaatkan kekuatan pasar yang berbeda. Kerugiannya itu menjual di saluran yang salah, memerlukan infrastruktur yang kompleks. Lalu ada lintas saluran, yaitu pelanggan menggunakan beberapa saluran untuk membeli barang, lalu saluran saling melengkapi daripada bersaing. Keuntungannya itu kebebasan dan kenyamanan bagi pelanggan, dan kerugiannya itu terbatasnya sumber daya, tantangan dalam integrasi saluran. Ada omnichannel, yaitu integrasi toko fisik, internet, dan teknologi seluler. Memastikan pengalaman belanja yang lancar di semua saluran, dan keuntungannya komunikasi yang lancar di antara saluran, fleksibilitas bagi pelanggan, dan kerugiannya kompleksitas memerlukan integrasi yang mulus antara manusia dan juga perangkat lunak dan prosesnya. B2B model kedua, yaitu ada 3 model utama. Ada 4, yaitu pasar sisi penjual, pasar sisi pembeli, pasar pertukaran pihak ketiga, dan perjanjian mitra dagang. Oke, selanjutnya. Dengan elektronik berbasis seluler dan suara. Perdagangan elektronik melalui wireless application protocol
telah ada selama bertahun-tahun, terutama di Eropa. Ini melibatkan penggunaan perangkat genggam seperti smartphone untuk transaksi bisnis seperti perdagangan saham. Teknologi pendukung meliputi BBM, 3G, 4G, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, dan RFID. Telekom menawarkan telepon seluler siap pakai. Aplikasi e-commerce populer termasuk aplikasi iPhone untuk permainan, hiburan, berita, dan perjalanan. Dapat mengakses situs web melalui ponsel untuk memesan produk. E-commerce berbasis suara sedang bermunculan, memanfaatkan penggunaan suara dan teknologi text-to-speech platform seperti Alexa dan Google Assistant, memungkinkan belanja suara. Fitur keamanan untuk e-commerce suara termasuk pengenalan panggilan dan suara, dan alamat pengiriman tetap. Portal suara seperti Nuance dan Google Voice memfasilitasi perdagangan berbasis suara. Di subbab selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi pendukung perdagangan elektronik. Ada pengertian sistem pembayaran elektronik, macam-macam sistem pembayaran elektronik, tantangan pembayaran seluler, pemasaran web, pemasaran seluler, dan SEO. Yang pertama ada pengertian sistem pembayaran elektronik. Electronic payment merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. Yang termasuk ke dalam pembayaran elektronik itu ada ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, mobile payment, mobile banking, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada macam-macam pembayaran elektronik. Yang pertama ada smart card. Ini merupakan kartu pintar yang telah digunakan di Eropa, Asia, dan Australia selama bertahun-tahun dan perlahan mulai diterima di Amerika Serikat karena fungsinya yang beragam. Smart card ini berukuran sebesar kartu kredit dan berisi chip mikroprosesor tertanam untuk menyimpan informasi dan diperbarui secara berkala. Yang kedua ada e-cash, yaitu alternatif yang aman dan nyaman untuk tagihan dan koin. E-cash ini melengkapi kartu kredit, debit, dan tagihan, dan juga akan memberikan kenyamanan kepada penggunanya, karena ini akan mengontrol transaksi tunai kita sehari-hari. Yang ketiga ini ada digital wallet. Ini tersedia untuk sebagian besar perangkat genggam, karena menawarkan alat yang nyaman, dan portable untuk belanja online. Yang keempat ada PayPal. PayPal ini merupakan sistem pembayaran online populer yang digunakan untuk banyak transaksi online. Pengguna dengan alamat email yang valid dapat membuat akun dan melakukan pembayaran aman menggunakan kartu kredit atau rekening bank mereka. Yang kelima ada e-check atau cek elektronik. Cek elektronik ini menawarkan keamanan, kecepatan, dan kenyamanan untuk bertransaksi melalui online. Yang keenam ada micropayment atau pembayaran mikro. Ini adalah transaksi web yang melibatkan sejumlah kecil uang. Uang jumlah pecahan tersebut sulit ditangani dengan metode mata uang tradisional, dan pembayaran mikro elektronik mengurangi biaya penanganannya bagi lembaga keuangan. Selanjutnya ada tantangan pembayaran seluler. Salah satu dari tantangan pembayaran seluler ini yang dihadapi di Indonesia, yaitu masalah keamanan siber dan privasi data. Tantangan lainnya adalah perlunya meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pelayanan keuangan. Maka dari itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk menjaga keamanan demi melindungi informasi konsumen. Selanjutnya ada pemasaran web. Sebenarnya istilah dalam pemasaran web ini ada banyak, namun di sini kita akan membahas 9-nya saja. Yang pertama ini ada tayangan iklan atau ad impression, yaitu istilah dalam ilustrasi periklanan online yang menggambarkan seberapa sering suatu iklan ditampilkan kepada pengguna di layar mereka. Yang kedua ada banner ads, yaitu jenis iklan daring yang muncul sebagai banner grafis di berbagai platform digital seperti situs web, aplikasi, dan platform lainnya. Yang ketiga ada klik, yaitu saat pengguna mengklik tautan atau iklan banner, mereka diarahkan ke situs web lain atau ditampilkan pesan pemasaran, dan kegiatan ini akan direkam oleh server web. Contohnya itu ada Microsoft, Google, dan Biro Periklanan Interaktif yang telah membentuk kelompok kerja pengukuran klik. Yang keempat ini ada CPM atau cost per thousand, atau dalam bahasa Indonesianya ini kita sebut biaya per 1000. Ini adalah iklan email yang diberi harga berdasarkan biaya per tayangan iklannya. Jadi setiap tayangan iklannya itu, setiap 1000 tayangan iklan baru ditentukan harganya.
Yang kelima ini ada cost per click atau CPC, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan biaya per klik. Ini adalah istilah iklan yang dibayar pengiklan setiap ada pengunjung yang mengklik iklan mereka. Yang keenam ada CTR atau click through rate, yaitu istilah iklan yang dibayar dengan cara membagi berapa banyak iklan yang diklik dengan jumlah iklan yang dilihat. Yang ketujuh ada cookie, adalah data yang disimpan oleh situs web pada penyimpanan pengguna seperti HTTP untuk kemudian digunakan pada kunjungan berikutnya. Contohnya kalau misalnya kita mau login dalam web, biasanya kan kita memasuki email dan password kita. Biasanya nanti ketika kita ingin login lagi, akun email dan password kita udah disimpan sama cookie. Yang kedelapan ada hit, yaitu penghitungan setiap akses per server, termasuk setiap halaman web yang diklik. Hal ini mencakup teks, grafis, dan elemen interaktif. Yang kesembilan ada meta tag, adalah deskripsi ringkas yang terlihat pada hasil pencarian saat pengguna sedang menjelajahi mesin pencari. Selanjutnya ada pemasaran seluler. Yang pertama ada ad-based marketing. Strategi ini menggunakan aplikasi seluler, sehingga bisnis online tidak perlu mengembangkan aplikasinya sendiri. Contohnya ada layanan Google AdMob dan Facebook. Yang kedua ini ada in-game mobile marketing, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pemasaran seluler dalam game. Strategi ini menggunakan iklan seluler yang muncul dalam game seluler populer dan dapat mengambil beberapa bentuk seperti pop-up spanduk, iklan gambar satu halaman penuh, atau iklan video yang muncul di antara layar pemuatan. Yang ketiga ini ada location-based marketing atau pemasaran berbasis lokasi. Strategi ini menggunakan iklan yang muncul di perangkat seluler berdasarkan lokasi pengguna relatif terhadap lokasi bisnis tertentu. Contoh dari pemasaran berbasis lokasi ini adalah radius 2 mil dari bisnis. Selanjutnya ada kode QR atau QR codes. Ini adalah strategi yang memungkinkan pengguna untuk memindai kode QR pengguna kemudian ditransfer ke situs web yang menampilkan pesan pemasaran untuk suatu produk atau layanan. Selanjutnya ada mobile search ads atau iklan penelusuran seluler. Strategi ini menggunakan iklan mesin pencari dasar. Sorry guys, nanti di-cut aja ya, ulang. Selanjutnya ada mobile search ads atau iklan penelusuran seluler. Ini adalah iklan yang biasanya menyertakan fitur tambahan seperti klik untuk menelpon atau klik untuk peta. Strategi ini menggunakan iklan mesin pencari dasar seperti Google atau Bing. Yang keenam ini ada iklan gambar seluler atau mobile image ads. Ini adalah strategi yang digunakan iklan berbasis gambar seperti spanduk yang muncul di perangkat seluler. Yang terakhir ada SMS atau layanan pesan singkat dan EMS atau layanan pesan multimedia. Strategi ini mengirimkan pesan singkat berisi penawaran kepada pengguna perangkat seluler. Selanjutnya ada search engine optimization atau optimasi mesin pencari. Ini adalah metode untuk meningkatkan volume atau kualitas lalu lintas ke situs web. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengoptimalkan lalu lintas situs web. Yang pertama ada kata kunci atau keywords. Ini merupakan beberapa kata kunci yang paling menggambarkan situs web dan biasanya menggunakan kata kunci tersebut secara konsisten di seluruh konten situsnya. Yang kedua ada page title atau judul halaman, di mana kita harus memastikan judul halaman isinya itu sudah mencerminkan situs dan isinya secara akurat. Yang ketiga itu ada inbound links atau tautan masuk. Ini mendorong orang untuk mengomentari situs web kita, seperti contohnya menggunakan salah satu kunci utama. Selanjutnya ada konten, di mana kita harus sering memperbarui konten web kita secara rutin, mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam ini ada tautan ke orang lain atau link to others, di mana kita harus mengembangkan hubungan dengan situs web lain. Sebab selanjutnya yaitu perdagangan sosial. Perdagangan sosial ini merupakan bagian dari perdagangan elektronik yang dipengaruhi oleh jejaring sosial dan media sosial lainnya. Yang pertama ada social networking sites. Situsnya itu seperti Facebook, Twitter, Google, dan Pinterest. Intinya adalah sosial media yang bisa menghubungkan pengguna dengan merekomendasikan produk dan layanan kepada temannya.
Yang kedua ini ada group buying platform atau platform pemberian kelompok. Situs web ini menyediakan produk atau layanan dengan diskon yang besar jika sejumlah pembeli sepakat untuk membelinya dalam waktu tertentu. Contohnya itu ada situs web yang terkenal, yaitu Groupon dan Living Social. Yang ketiga ini ada peer-to-peer e-commerce platforms atau dalam bahasa Indonesianya platform e-commerce peer-to-peer. Ini adalah situs web pasar berbasis komputer yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lainnya. Contohnya ada Amazon Marketplace dan Etsy. Yang keempat ada recommendation websites atau situs web rekomendasi. Ini adalah situs web yang mengumpulkan pendapat pelanggan terkait produk atau layanan yang telah mereka beli. Seperti contohnya, kalau misalnya kita belanja produk online, sebelum kita beli kan kita melihat dulu nih review-review orang yang udah beli sebelumnya. Rekomendasinya ini kan bisa berbentuk full text atau foto maupun video. Contoh populernya itu juga ada TripAdvisor dan Yelp. Yang kelima ini ada participatory e-commerce atau e-commerce partisipatif. Ini merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan menghadirkan produk atau layanan ke situs tersebut. Contohnya ada Cut on Your Bias dan Kickstarter. Yang keenam, saran sosial atau social advice. Ini merupakan situs yang menyediakan saran dan opini belanja melalui chat dan forum. Contohnya ada Go Try It On dan eBags. Yang terakhir ada user curated shopping atau belanja yang dikurasi pengguna. Ini merupakan situs web yang menyediakan platform bagi pengguna untuk membuat produk aktual atau membuat daftar produk yang dapat dipilih oleh orang lain. Contohnya adalah List dan Polyfor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada organisasi hipersosial. Jadi organisasi hipersosial ini adalah cara di mana perusahaan ataupun pedagang memanfaatkan media sosial untuk mengubah bisnisnya menjadi proses sosial. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya maupun menjalin tujuan dengan pelanggannya dengan maksud dan fungsinya itu supaya barangnya lebih banyak terjual. Nah, dalam komunitas ini itu ada 4 elemen kunci yang penting. Yang pertama ada anggota. Nah, semakin banyak anggota yang terhubung dalam suatu komunitas, biasanya orang-orang semakin percaya untuk menjual barangnya di situ. Terus yang kedua ada konten. Setiap organisasi hypersosial ini tuh harus ada konten yang menarik sehingga bisa menarik orang-orang untuk datang ke komunitas tersebut. Yang ketiga ini ada profil anggota. Profil anggota ini juga penting karena profil anggota ini bisa menentukan orang-orang percaya atau enggak untuk brandnya. Yang terakhir ada transaksi. Selanjutnya itu ada 4 pilar hypersocial, yaitu suku versus segmen pasar. Yang kedua berpusat pada manusia versus berpusat pada perusahaan. Yang ketiga ada saluran informasi versus saluran jaringan. Dan yang terakhir ada kekacauan sosial versus hierarki. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya ada Social Media Information System. Sistem informasi media sosial atau SNIS adalah suatu sistem informasi yang mencakup semua komponen seperti yang dibahas pada modul yang pertama, yaitu ada hardware atau perangkat keras, perangkat lunak atau software, orang-orang atau people, dan proses atau prosedur yang mendukung berbagai konten di antara anggotanya atau penggunanya. Boleh di next. Dan yang terakhir ada 4 komponen tambahan dari SNIS. Yang pertama adalah penyedia aplikasi atau app. Nah, di sini itu contoh media sosialnya ada Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Snapchat, yang mana ini membuat fitur dan fungsi untuk aplikasinya tuh aplikasi menyediakan secara gratis untuk penggunanya. Penyedia aplikasi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan platform dan fitur-fitur yang memungkinkan sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan pengguna lainnya dan berbagi konten di dalamnya. Yang kedua ada pengguna. Ini adalah individu atau organisasi yang menggunakan aplikasi media sosial untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya, untuk berbagi konten, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti berbicara, berbagi foto, atau membagikan yang lainnya. Yang ketiga ada komunitas pengguna atau user communities. Nah, di sini itu mencakup salah satu media sosial. Ini bisa termasuk kepada siapapun dari berbagai lapisan masyarakat yang menggunakan platform atau aplikasi tersebut untuk berinteraksi, berbagi konten, terlibat dalam aktivitas sosial, dan lainnya. Yang keempat ada penyandang dana atau sponsor.
Di sini ada organisasi dan bisnis yang dapat membayar uang kepada situs sosial media mereka. Contohnya, ketika kita menggunakan aplikasi itu biasanya ada iklan-iklan. Di sini contoh-contoh perusahaannya ada Walmart, Max, dan Intel. Tapi organisasi dan bisnis juga bisa menggunakan media sosial mereka secara gratis untuk mempromosikan barang mereka dan produk dan layanan mereka sendiri. Go the next. Sekian materi dari kelompok 1 yang sudah dipaparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.